Beberapa waktu yang lalu heboh terkait dengan isu RUU perampasan aset. Cuman dari banyak orang yang menyampaikan RUU perampasan aset ini, hanya sedikit orang yang bisa menyampaikan apa isi pasal per pasal daripada RUU tersebut. Halo masyarakat Konoha, selamat datang di Simplikasi Hukum. Di konten kali ini, gua akan menjelaskan suatu fakta dan peristiwa dengan sudut pandang hukum, tentunya dengan bahasa sederhana, mudah dipahami, dan tentunya dengan menggunakan bahasa manusia. Di konten kali ini, gua akan berikan judul yaitu pembedahan pasal per pasal RUU perampasan aset yang menakutkan bagi para koruptor. Kita kilas balik dulu RUU perampasan aset ini kenapa jadi isu yang menarik. Pertama, ada rapat RDP antara Prof. Mahfud dengan anggota-anggota DPR. Di situ politisi PDIP Bambang Pacul bilang kalau pembahasan RUU perampasan aset ini itu harus nelpon para ketum-ketum partai terlebih dahulu untuk dapat dilanjutkan pembahasannya. Bahkan lebih gilanya lagi, pembahasan RUU perampasan aset ini sudah dimulai dari tahun 2008. Nah, sekarang tahun 2023. 15 tahun. Ini gila banget. Bahkan pada saat RDP kemarin itu jelas banget kalau rancangan RUU perampasan aset ini sekarang itu lagi nggak tahu lagi di tangan DPR atau di tangan pemerintah, saking sudah lamanya tidak dibahas RUU perampasan aset tersebut. Karena latar belakang yang menarik tadi, makanya gue tertarik tuh ngebahas satu persatu pasal RUU perampasan aset. Sebelumnya gue disclaimer terlebih dahulu, draft RUU perampasan aset yang gue bakal bahas adalah draft RUU perampasan aset di tahun 2010, karena hanya itu yang beredar di internet sekarang. Kalau yang lain gue nggak punya. Jadi kita akan bahas satu persatu, pasal per pasal yang menurut gue penting bagi kalian untuk diketahui, karena undang-undang ini sangat menakutkan bagi para koruptor. Oke, kita akan bahas RUU perampasan aset ini pasal per pasal dari mulai pasal yang pertama. Pembahasan yang pertama ada di pasal 2. Negara memperbolehkan merampas aset seseorang yang baru ditetapkan sebagai tersangka. Di sini tersangka loh. Nah, bahkan nggak sampai tersangka. Orang yang kabur, orang yang meninggal, ketika dia melakukan suatu tindak pidana, itu asetnya bisa disita dari pasal 2 tersebut. Nah, bedanya apa Bang dengan hukum yang kita pakai sekarang? Hukum yang kita pakai sekarang, kita baru bisa menyita aset seseorang itu ketika seseorang tersebut ditetapkan sebagai terpidana. Jangka dari tersangka ke terpidana itu sangat jauh teman-teman waktunya, pasti lama karena melalui sidang-sidang yang panjang dari mulai sidang pertama, sidang banding, sidang kasasi, itu membuat waktu yang sangat lama sehingga orang-orang yang melakukan tindak pidana kejahatan ekonomi pada akhirnya bisa menyembunyikan aset-asetnya teman-teman. Gua kasih contoh sederhana begini teman-teman. Diduga Indra Kents itu pas kemarin ke Turki itu menyembunyikan aset loh. Karena apa? Karena dia masih tersangka. Kita masih pakai hukum yang sekarang. Pada akhirnya kita nggak bisa nyita aset dia pada saat dia menjadi tersangka. Itu yang pertama. Yang kedua, kasus yang baru-baru ini yaitu terkait dengan kasus RAT. Nah, kasus RAT pada saat kan anaknya ditetapkan sebagai tersangka, dia itu nggak jenguk anak ya kan, justru malah bolak-balik bank untuk melihat safe deposit box-nya tuh. Nah, di sini ada rentan waktu yang lama sehingga pada akhirnya menghasilkan apa teman-teman? Orang yang belum ditetapkan sebagai terpidana itu tidak boleh diambil asetnya. Pada akhirnya apa? Mereka masuk penjara dan keluar. Mereka bisa tetap kaya menggunakan hukum yang sekarang. Itulah kenapa perbedaan antara RUU perampasan aset yang kita akan pakai di RUU ini, kita bisa menyita pada saat dia menjadi tersangka, dan kalau kita pakai yang sekarang itu kan ditetapkan sebagai terpidana, pada akhirnya apa? Waktunya lama sehingga banyak waktu yang terbuang, orang bisa menyembunyikan aset. Pembahasan yang kedua ada di pasal 15D RUU perampasan aset ini. Dibilang bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana kejahatan ekonomi maka asetnya itu bisa ditukar guling kalau asetnya ada di luar negeri. Gua kasih contoh sederhana begini teman. Banyak koruptor yang melarikan uangnya itu ke luar negeri. Misalkan dia korupsi 15 miliar, dilarikan ke luar negeri. Nah, ternyata pada saat di luar negeri ini Indonesia tidak punya perjanjian untuk mengembalikan aset ke negara tersebut. Pada akhirnya apa? Uangnya tuh deadlock, uangnya nggak bisa balik. Nah, melalui RUU perampasan aset ini ada namanya tukar guling aset. Contoh sederhana begini, uangnya dibawa kabur ke India misalkan. Kita belum punya perjanjian dengan India. Pada akhirnya apa? Oke, misalkan di India 15 miliar, kita hitung hartanya dia yang ada di Indonesia. Kita tukar guling, kita ambil hartanya dia yang ada di Indonesia, maka itu menjadi keuntungan bagi negara untuk mengembalikan kerugian negara teman-teman. Jadi ada sistem mekanisme namanya tukar guling aset di RUU perampasan aset ini di pasal 15.
Pembahasan yang ketiga yaitu pembuktian terbalik, teman-teman. Selama ini kita tuh memakai pembuktian tuh dari jaksa. Nah, melalui RUU perampasan aset ini ada namanya mekanisme pembuktian terbalik. Bang, contoh sederhana pembuktian itu kayak gimana sih? Contoh sederhana pembuktian begini, teman-teman. Ada uang 500 juta, maka jaksa harus membuktikan bahwa uang 500 juta ini dihasilkan dari korupsi, baru itu bisa disita. Nah, melalui RUU perampasan aset ini terdakwa itu harus membuktikan aset yang dia miliki. Contoh sederhana, ini dia punya duit 500 juta, kita tanya, ini 500 juta ini dari mana? Alirannya kemana aja? Jadi dia yang harus membuktikan itu, tidak lagi penyidik yang membuktikan. Itulah keunggulan daripada RUU perampasan aset terkait dengan pembuktian terbalik. Pembahasan yang terakhir atau yang keempat yaitu terkait dengan layer perampasan aset. Jadi begini, teman-teman, ketika kita memakai undang-undang yang sekarang, ketika kita ingin merampas hasil daripada kejahatan ekonomi, gua kasih contoh sederhana. Hukum yang kita pakai sekarang itu hanya menembus 2 layer. Contoh sederhananya begini, teman-teman. Gua korupsi, setelah gua korupsi duitnya gua kasih anak gua. Nah, anak gua itu melakukan bisnis, kemudian bisnisnya menghasilkan uang. Nah, yang bisa diambil hanya dari gua ke anak gua, jadi uang yang di anak gua aja yang bisa diambil. Pada akhirnya keuntungan bisnisnya itu nggak bisa diambil. Nah, melalui RUU perampasan aset ini, bahkan hasil daripada bisnis yang dimodali dari uang haram itu bisa diambil hasilnya. Contoh sederhana begini, teman-teman, gua ngasih anak gua uang ini hasil daripada kejahatan korupsi. Kemudian korupsi ini sama anak gua dibikin PT, PT-nya menghasilkan perusahaan properti, propertinya pada akhirnya menghasilkan keuntungan. Nah, dari awal sampai akhir melalui RUU perampasan aset yang sadis ini itu bisa ditarik bahkan sampai keuntungan dari properti itu. Jadi ini merupakan kesimpulan dari konten kali ini. Lu paham lah, kita udah bahas dari awal sampai akhir kenapa pada akhirnya RUU perampasan aset ini alot untuk dibahas dan disetujui, karena ini jelas akan merugikan banyak orang yang memang menghasilkan uang dari uang haram, teman-teman. Ke depan kita akan tetap melihat koruptor-koruptor yang keluar dari penjara, mereka keluar disambut dengan meriah dan mereka tetap kaya. Itu lu nggak perlu heran, karena RUU perampasan aset ini tidak akan dibahas ke depan karena cenderung akan membahayakan orang-orang yang berpolitik di negara ini. Oke, sekian yang bisa gue sampaikan. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Dadah.